Terima kasih pemirsa masih tetap menyaksikan program Muda Berbisnis. Dalam menjalankan bisnis tentu tidak lepas dari kerikil-kerikil yang harus dilalui. Dan setiap pebisnis punya cerita dan caranya tersendiri menghadapi pasang surutnya suatu bisnis yang dijalani. Bagaimana cara Anda menghadapi pasang surut saat memulai bisnis ini? Adalah ya lonjak ya, maksudnya pasang surut kayak tahun ini kan cobaan banget, apalagi di awal-awal pandemi ya. Tapi bukan berarti karena pandemi kita berhenti produktif gitu loh. Kayak saya bikin masker jewelry kemarin lumayan sih, thanks God itu penjualannya juga berdampak, apalagi sampai keluar kota gitu orderannya gitu loh. Terus kita juga kolaborasi ya seperti ini, kayak ya thanks God juga banyak yang support gitu, kayak teman-teman, terus ya saudara semua tuh pada mensupport. Kayak saya juga punya arisan member gitu, jadi kayak saya tuh senang menjaga relationship juga sih terhadap para clients gitu. Jadi siapapun yang sudah kenal dengan passion itu bukan semata one time transactions, tapi gimana kita tuh keeping the relationship sih gitu. Apa saja pengalaman pahit yang Anda alami saat memulai bisnis ini? Pengalaman pahit ya adalah beberapa hal yang istilahnya kita ya, kalau menurut saya sih ya banyak hal ya, pastinya gitu ya, secara persaingan lah, terus secara problems internal lah, secara kita kena tipu lah, itu udah pasti ada sih Mas. Cuman menurut saya suatu hal yang saya tuh a good thing gitu, saya selalu berpikir positif. Jadi apa yang terjadi kita ambil hikmahnya saja, itu suatu pembelajaran yang mahal, dimana itu yang membuat kita untuk naik satu level lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi ya banyak sekali sih sebenarnya orang-orang yang dulu melecehkan lah atau apa. Prinsipnya gini, kita fokus aja terhadap bisnis kita dan maksudnya do something yang memang different, baru kita bisa bersaing gitu loh. Sekarang kita nggak bisa ngikutin orang lain. Kalau kita ngikutin orang lain, kita akhirnya kita akan mengikuti, kita akan menjadi follower doang. Tapi kalau kita being sesuatu yang create sendiri, doing something different gitu loh, akhirnya ya orang akan menoleh ke kita dengan sendirinya gitu. Dan banyak sekali event-event fashion jewelry yang memang berbeda dari yang butik-butik jewelry lainnya gitu loh, yang aku bikin. Dan so far ya kita udah menjadi salah satu top trendsetter jewelry di Indonesia gitu loh. Jadi ya itu suatu kebanggaan juga, berarti jeripayah kita juga selama ini memang ada hasilnya gitu loh. Passionnya kita, apa yang kita limpahkan di dalam bisnis ini juga ada hasilnya juga. Menurut Anda, mindset apa yang harus dimiliki kaum milenial untuk menjadi entrepreneur? Pasti gini, follow your passion itu udah pasti, karena itulah yang akan menjadi trigger, istilahnya pistol itu jadi triggernya kita gitu. Itu yang satu. Kedua ya always think positively, jangan apapun jadi, maksudnya bisnis itu kan banyak cobaan ya pastinya ya, ntar ada yang bicara nggak enak lah atau problems, a lot of problems gitu ya. Positive thinking saja dan pasti ada solusinya gitu. Nggak pernah masalah nggak ada solusi. Jadi always find the solution, just be patient terhadap itu. Terus yang ketiga, work hard dulu baru work smart. Jadi jangan terbalik, terutama milenial zaman now. Mereka mikirnya sekarang gue pinter, gue kreatif, I can work smart. Tapi in the end eksekusinya minim gitu loh. Untuk apa? Mendingan ya if you have something, you work really hard dulu, dan after that you can work smart with that, karena udah terbuat gitu, udah terbentuk gitu loh. Jadi awalnya kan aku bener-bener dari scratch kan. Ya I really work hard gitu loh, karena kalau kita nggak kerja keras, bener-bener kita jadi istilahnya kita ini budaknya bisnis kita loh, yang memang sampai jam 4 pagi masih kerja, bikin bandrol, jam 8 pagi begitu. Tapi kan itu kan sementara, dimana kita masih pada saat itu merintis. Dan kita tuh mempunyai kepintaran dimana kita harus membuat, I don't want to do this, gimana caranya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan bisnis kita, tapi kita memikirkan gimana caranya kita membuat sistem, sehingga kita jangan sampai seperti itu, bisnis kita tetap bisa berjalan.
Nah itu yang aku bilang work smart. Jadi kita awalnya pasti work hard. Apapun yang kita rintis di awal tuh pasti work hard. Nggak ada yang istilahnya work smart dulu gitu sebelum apapun tuh terbentuk. Bagaimana Anda membangun kepercayaan kepada para pegawai? Sebenarnya ya kita ada trainingnya, ada tesnya juga, psychology test, semuanya sih. Terus kita punya keamanan ya udah tersistem. Jadi ya itulah yang kita build selama ini gitu loh. Karena kan aku memang menghadapi dari awal nungguin toko buka tutup toko itu sendiri loh Mas gitu loh, dengan satu orang pegawai di awal ya kan, nggak punya pegawai lain, jadi bener-bener cuman berdua. Kalau saya mau libur tokonya tutup. Iya, tapi sekarang toko kami nggak pernah tutup. 7 days itu buka terus. Bagaimana Anda menjaga stabilitas dalam bisnis Anda? Pasti susah. Kalau dulu saya bekerja banyak dengan physical activity saya, jadi saya mengandalkan physical activity saya, dan saya masih muda, jadi ya energi saya juga masih banyak ya kan, maksudnya masih semangat aja deh. Gue kerja dari jam 5 pagi udah bangun, jam 6 udah kerja, pulang lagi jam 12, hayo gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu Mas, jadi gimana sekarang banyak berpikir kan, pasti gimana caranya untuk mengelola bisnis ini dan kita membuat sistem yang bagus untuk perusahaan kita. Dan pola pikirnya juga udah bukan toko, bukan satu toko gitu, tapi perusahaan dengan skala perusahaan.